Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah telah kita dengarkan dan kita saksikan bersama pembacaan kisah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh tim Marawis Permata. Semoga apa yang tadi kita telah bacakan dapat menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara selanjutnya, kami dari Yayasan Pendidikan Islam Khairul Falah akan membacakan nazam Aqidatul Awam yang berisikan tentang tauhid. Kepada anak-anak siswa-siswi Khairul Falah harap menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penceramah kita alhamdulillah Bu, dua-duanya sudah hadir di sini dan udah pengen banget ketemu sama ibu-ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama, yang mana penceramah agama yang pertama yang akan diisi oleh Uminda Al-Mukarramah Ustadzah Doktoranda Hajjah Nubza Abdullah Syafi'i SEMA. Kepada faltatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wabil khusus Ketua Yayasan Khairul Falah Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Jalaluddin MPD, yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Ibu Ustazah Mahmudah, keluarga besar daripada almarhum Bapak G. Haji Madalih bin Haji Muhasan bin Tusin, anak cucu mantunya semua. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, di pagi yang sangat barokah ini kita semua duduk dan hadir di dalam taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Raudhah min riyadil jannah. Telinga kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar salawat ke hadapan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita basah dalam menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh Nabi menjadi raudhah min riyadil jannah, taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, Allah kasih kita panjang umur.
Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita berkah, sehingga bisa hadir duduk di dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul yang ke-17 Kiai Haji Madalih bin Haji Muhasan bin Tusin. Kita bersyukur kepada Allah. Mari kita baca suratul Fatihah buat yang dihaulkan pada pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan almarhum senantiasa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kita masing-masing yang berada di alam kubur juga mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sejak pagi ibu sudah hadir di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada dalam taman surga, mudah-mudahan kita semua yang hadir jadi calon-calon surga. Beruntung dan bersyukur pada Allah. Dengan adanya taklim ini, dengan adanya acara ini, ibu pagi-pagi sudah bisa dandan seperti ini. Saya yakin ibu kalau di rumah gini hari belum baca yasin, belum baca tahlil, belum baca sholawat, sampai diri marhaban di rumah sendiri, biar kita bisa bacanya juga belum tentu kita baca. Benar apa benar? Maka beruntung bersyukur dengan acara ini. Pagi-pagi catatan pahala kita bertambah, tulisan amal kita bertambah. Darian ibu di rumah saya yakin kalau hari Minggu, ibu tadi jam 9 udah sampai di sini, masya Allah. Kalau di rumah saya yakin ibu nggak kayak begini dandanannya, pakai daster coklat, ada lubang anginnya. Lagi pegang sapu sama topo, ya bu ya, lap sana lap sini, ngepel sana ngepel sini. Benar apa benar begitu? Cakepan kita yang di sini duduk dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah taman-taman surga. Makanya ibu kalau kepengen nanti menjadi calon-calon penghuni surga, sering-sering datang di dalam taman surga, duduk di taklim, majalis zikir, tempat kita ingat sama Allah, di majelis ilmu tempat kita cari ilmu. Kenapa bu kita mau ke surga? Karena dengan jalan menuntut ilmu maka dimudahkan jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang ingin mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jadi dengan jalan kita duduk di majelis ilmu, Allah kasih kemudahan jalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah duduk dalam taman surga, pengen cari jalan menuju surga dengan tolabul ilmi. Kalau tadi kita lihat anak-anak kita, masya Allah, baca ayat-ayat Quran, kita orang tuanya patut bersyukur. Kenapa? Dengan pendidikan agama menjadi bekal dia
yang akan mempermudah dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibu hadirat sekalian, kita membayangkan anak kita yang tidak kita bawa dia dalam pendidikan agama. Ibu lihat Khairul Falah memberikan sarana yang terbaiknya untuk anak-anak kita kenal huruf Al-Quran. Yang pertama kali bersyukur dan bangga ayah dan bundanya. Alhamdulillah. Bu, anak kita baca Quran, orang tuanya di dunia melihat saja sudah senang hatinya. Benar apa benar? Ketika kita di dunia sedang sakit, lagi sehat, kita senang, lagi sakit dengar anak kita baca Quran, kita gembira hati kita. Bu, orang tua lagi sakit, anaknya suaranya bagus, suruh nyanyi. Kata ibu, bikin puyeng aja kepala gua. Coba kalau anaknya baca Quran, nikmat orang tuanya. Betul nggak Bu? Di dunia begitu nikmat. Ayah bundanya yang memiliki anak bisa baca Quran, apalagi nanti di alam kubur. Anak yang sudah kita didik dia kenal dengan huruf Al-Quran, besok menjadi pengampun segala dosa-dosa kita, memperluas kubur kita di alam kubur. Amin. Anak kita datang ke makom kita baca Quran, Masya Allah, orang tuanya mendapatkan kenikmatan dan maghfirah, ampunan Allah dengan sebab anaknya baca Quran di sisi makom kita. Insya. Coba Bu, ada orang tuanya kurang sehat, anaknya pengen suruh baca Yasin karena orang tuanya lengah. Ada madrasah nggak dimasukin, ada sekolah umum saja yang dia pengenin. Akhirnya anaknya nggak bisa baca Quran. Ketika disuruh anaknya baca surah Yasin, apa yang dia baca? Ya Asin. Pakai bahasa Indo. A-nya banyak, A-nya. Huruf A-nya banyak, kata dia. A-nya banyak banget. Ya Asin. Baru ayat pertama aja bikin puyeng pala kita. Kenapa? Karena orang tuanya lalai, lengah untuk mendidik anaknya kenal huruf Al-Quran. Na'udzubillah min. Maka pantaslah ibunda, bunda-bunda yang solehah ini merasa bersyukur dengan hadirnya anak-anak kita yang bisa pandai membaca ayat-ayat Al-Quran. Amin ya Rabbal. Kenikmatan itu ibu melebihi apapun yang kita miliki. Kenapa? Karena anak itu adalah aset ayah bundanya dunia dan akhirat. Di dunia anak jadi kebanggaan kita. Betul apa betul? Ibu ketemu teman udah lama, pasti ditanya anaknya berapa. Nggak ditanya mobilnya ada berapa. Ada yang nanya baru salaman mobilnya ada berapa. Pasti udah lama nggak jumpa. Anak udah berapa nih? Ya Bu ya. Ada yang nyaut 3, ada yang nyaut 12. Kenapa ibu adalah sekalian? Anak adalah kebanggaan permata kita. Perhiasan al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Permata dalam kehidupan dunia. Anak kesenangan kita sekaligus amanah dari Allah. Ketika anak menyenangkan kita, tapi anak juga jadi amanah titipan Allah. Kalau kita bisa sekolahkan dia dalam pendidikan agama,
maka dia bisa menjadi kebanggaan dunia. Dan maka ibu hadirin sekalian, beruntunglah ayah dan bunda ketika nanti baru bangun dari alam kubur, diberikan mahkota tajan min nur, mahkota dari cahaya diberikan oleh malaikat. Kenapa? Karena mampu mendidik anak-anaknya untuk kenal huruf-huruf Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi ibu hadirin sekalian, mukaddimah dari saya memberikan semangat ayah dan bunda, terutama yang hadir bunda-bunda solihah. Mudah-mudahan anak-anak yang telah diberikan oleh Allah menjadi amanah buat kita semua untuk dididik dalam pendidikan agama. Karena dengan agamalah dapat menyelamatkan anak-anak kita di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dengan cara yang bagaimana? Orang tuanya mencontohkan di rumah dengan sikap akhlak yang terbaik, kemudian di sekolah dititipkan di sekolah-sekolah agama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu hadirin sekalian, yang ingin saya sampaikan di waktu yang sangat singkat, bahwa hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang Maulid, maka kita bicara tentang sosok seseorang yang sangat agung. Siapa? Tiada lain dan tidak bukan adalah pemimpin kita dunia dan akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajak kita minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang, dari manusia yang akhlaknya buruk kepada akhlaknya yang mulia, dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada petunjuk, yaitu ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantaslah kita bersyukur dengan lahirnya Nabi, karena beliau adalah sang pembawa petunjuk yang bikin kita selamat bahagia dunia sampai akhir. Dilengkapin Nabi kita itu bukan hanya dengan bukti-bukti mukjizat-mukjizat beliau yang sangat agung, beliau dilengkapi dengan al-akhlaqul karimah. Bukan hanya beliau mengajak dan menunjukkan kita untuk mendekatkan kenal kepada Allah dan mendekatkan diri kita dengan ibadah, tapi diri beliau menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi contoh kita berakhlak yang mulia. Beliaulah wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas budi pekerti yang agung. Jadi kita ini beruntung jadi umat Nabi, ada seorang sosok yang dicontoh dan ditiru selama hayat kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ibadah kita kepada Allah, dalam hal hubungan kita bergaul kepada sesama manusia, semuanya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengajak kita untuk selamat dunia sampai akhirat. Bahkan beliau adalah yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju surga. Maka ulama mengajarkan kepada kita sikap-sikap apa yang bisa mengantarkan kita menuju surga.
Saya ingin menyampaikan kepada ibu ada 4 akhlak. Ada berapa, Bu? 4 akhlak yang menjadi tanda-tanda calon-calon surga. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada ibu, Nabi bersabda, semua umatku bakal masuk dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakalan masuk ke dalam surga. Waktu dengar hadis ini sepotong kita girang banget. Apa kata kita? Loh, kita bakal masuk ke surga. Kata Nabi, semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Bu, ada orang yang enggak kepengen masuk surga. Maka sahabat ketika dengar Nabi ngomong begitu, sahabat nanya, kila wa mayyaba ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Kata Nabi, waman ata'ani dakhalal jannah waman asani faqad aba. Orang yang taat padaku dia yang bakal masuk dalam surga, yang durhaka, yang menentang perintahku dia yang enggak kepengen masuk. Bu, kalau diajakin ke surga mau apa enggak? Diajakin ngaji mau apa enggak? Makanya mulai sekarang orang yang enggak mau diajak taat, maka dia tidak kepengen masuk. Tapi ibu, zaman sekarang orang diajakin ngaji. Diajakin ngaji, ya Allah susah-susah gampang. Ada yang mau, ada yang dijemput sama temennya. Apa kata dia? Lo jalan duluan, gua belakangan, ntar gue nyusul, gue masih pakai baju daster. Yang jalan udah baca yasin, baca tahlil, baca maulid, nggak nongol-nongol batang hidungnya. Ampe selesai doa, yang mau nyusul tahu nyusul kemana. Bener apa benar begitu? Ada apa enggak yang begitu? Sebelah mana duduknya? Makanya ibu hadirat sekalian, setelah kita dengar hadis ini, maka mulai sekarang ada orang yang ngajakin kita pada kebaikan. Mari kita ikut supaya kita kepengen masuk surga. Tapi ibu hadirat sekalian, saya yakin orang memang zaman sekarang, Bu, ngumpulin orang ngaji susah. Taklim, gurunya udah baca selawat berapa lembar, yang datang atu, ya Bu ya, datang atu pada lemes banget jalannya. Gak lama tetangga yang di sebelah udah rame belum sih yang ngaji ngintip di gorden. Pas diintip kedapetan pas banget yang lemes. Apa kata ibu? Ya baru atu yang lewat. Akhirnya yang ngintip masih lama lagi mau datang. Kenapa? Dia lihat lemes banget yang pada ngaji. Atu. Ya Allah Bu, coba besok ibu ustazahnya ngumumin, mari kita jalan-jalan piknik. Bisnya jam 7 harus sudah siap. Jam 6 ibu gak usah disusulin, gak usah disamperin. Jam 6 ibu udah pada bebaris, udah pada cemong. Bu, jam 6 udah bebaris, udah siap, lagi bingung gue duduk di depan apa di tengah apa di belakang. Bu, kita kalau diajakin ngaji nggak kayak begitu modelnya. Bener apa bener? Diajakin ngaji temennya bilang, lo mau ikut maulidnya di mana? Jauh apa enggak?
Kata temannya naik mikrolet, pulangnya jam berapa kita? Pergi aja belum. Temennya yang lemes nyaut, lu pergi aja belum, pulang lu tanyain. Kita kalau ngaji begitu hebatnya ujian buat kita. Betul apa betul? Kalau buat urusan dunia, Masya Allah. Ya Bu ya, makanya ibu ada sekalian, mari dengan adanya Maulid Nabi ini semakin semangat kita untuk mencari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tengok ibu, ulama mengajarkan kita ada 4 akhlak calon-calon surga. Bu, mau tahu apa enggak? Calon-calon surga akhlaknya kayak bagaimana? Kenapa ibu? Karena kalau kita belum tahu, maka kita berusaha mempunyai akhlak supaya kita bisa mempunyai akhlakul karimah calon-calon surga. Ulama mengatakan arba'atun min ahlil jannah. Ada 4 macam akhlak manusia yang menjadi tanda-tanda calon-calon surga. 1, mudah-mudahan ada pada kita semua. Wajhun munbasit, wajah muka kita nih, wajah kita yang selalu berseri-seri. Insya tuh nomor 1 wajah. Pertama kali kita ngelihat orang, liatin kakinya, liatin mukanya. Maka kata ulama, tanda-tanda akhlak calon surga dilihat dari wajahnya. Di dunia wajahnya selalu berseri-seri. Maksudnya berseri-seri, nggak pernah nggak pernah asem, nggak pernah meleng. Bu, kita kadang-kadang kalau lagi seneng nyengir aja, kalau lagi enek, lagi gedek merengut aja. Kadang-kadang udah ketemu temennya yang dia keselin, udah melengos saja. Dari jauh udah buang muka, ketemu temennya buang muka lagi, main buang-buangan berdua. Kita buang muka, dia buang muka, habis mukanya pada berarakan di bawah. Tahu siapa yang pungut? Dia buang, gua buang, biarin. Gua buang muka, dia buang. Bu, calon-calon surga wajahnya penuh dengan senyuman. Amin. Mesem. Wajahnya Masya Allah tersenyum. Kata ibu, kalau gitu gue disuruh nyengir sama Ustazah Nubzah, ntar sampai pulang gue nyengir aja. Kata temennya, tetangganya, wah udah gila kali, stres. Maksudnya ibu nyengir kalau ketemu orang, ketemu temen, ya bu ya, insya nggak boleh nyengir madep kemari sendirian. Kalau kemari pahalanya besar. Maka kata ulama, wajah yang berseri-seri artinya wajah yang tersenyum mesem. Jangan buang muka, jangan melengos, apalagi merengut, sampai monyong-monyong merengut. Saking keselnya, emang dari sononya rada-rada monyong dikit. Jadi ibu ada sekalian, nomor 1 wajahnya berseri-seri. Bagaimana caranya Ustazah? Saya kadang-kadang udah merengut aja. Makanya ibu hadirat sekalian, orang yang kepengen wajahnya selalu berseri-seri, mesem, gak ada merengut, gak ada asemnya, hatinya harus bersih. Bagaimana ngukurnya saya, hati saya bersih apa enggak Ustazah? Gampang, ibu duduk ngaji di taklim baru nyampe. Baru duduk dapat tempat kosong, ibu nengok ke sebelah kanan, gelangnya ada 3.
Apa kata ibu? Gelangnya banyak banget. Nek langsung. Itu hatinya bersih apa kotor? Gampang lihatnya. Kalau hati ibu lihat gelang dia biasa aja berarti bersih. Kalau ibu lihat gelangnya dia, ada 3. Ada yang pakai gelang tangannya mbak-mbakan. Tahu mbak-mbakan? Benerin jilbab. Periksa-periksa ada nggak nih jarumnya. Padahal supaya yang sebelah lihat gelang yang dipakai mentereng, kerincing aja bunyinya. Bu, ibu ngelihat dia pakai gelang, kemudian ibu langsung berubah wajahnya dari mesem jadi merengut. Ibu hatinya belum Kalau ibu lihat dia pakai gelang 3, mau gelang 5, mau cincin 10, sebodoh amat. Duit, tangan, kenapa ibu yang pusing? Betul nggak bu? Biarin dia pakai. Yang pakai juga rada-rada sakit juga. Kenapa? Gak bisa diem tangannya. Kalau kita pakai diem aja, ya bu ya. Jangan bak-bakan mulu tangannya. Makanya ibu hadirin sekalian, diri kita juga harus punya hati bersih. Yang nggak pakai gelang hatinya bersih. Yang pakai gelang 5 hatinya baru wajah kita jadi berseri-seri. Jadi kalau kita lihat orang pakai kalung ada 3 undak. Apa kata ibu? Nek gue lihat kalung dia. Padahal yang pakai kalung dari tadi si bu udah enek banget. Kenapa dia jalannya nggak bisa bener? Kenapa ngimbangin keberatan? Kita udah kesel, dianya juga pusing. Makanya apa perlu kita merusak hati kita sehingga hati kita jadi kotor, wajah kita jadi jelek dipandang. Betul apa betul? Makanya bu, umat baginda Rasulullah SAW di dunia dia jaga wajahnya dengan senyum. Kata Nabi, tabassumuka ila wajhi ahika sadaqatun. Engkau tersenyum pada wajah saudaramu jadi pahala sedekah. Masya Allah, tibang mesem aja jadi pahala sedekah. Masya Allah, kita bagus banget bu. Kita lihat aja deh, merengut nggak ada cakep-cakepnya. Ibu kan kemari berkaca 5 kali ada. Di kamar ngaca. Udah rapi pasang alis. Ya bu ya. Kita pakai pensil alis. Kita lagi marah-marah jadi yang atu ke atas, yang atu tengurep. Kenapa? Hati kita lagi kesel. Lihat di kaca di kamar, keluar di belokan depan pintu ada kaca, berhenti lagi. Udah 2 kali kita ngaca. Dekat meja makan ada kaca, kita berhenti lagi. Pas keluar dekat pintu ada kaca, udah sampai ada spion, kita ngaca. Sehari pagi jalan keluar dari rumah bisa 5. Tapi kalau hati kita tidak kita bersihkan, semua tidak ada artinya. Walaupun kita berkaca sehari 5 kali, pagi mau jalan 5 kali mau keluar, tapi hati kita nggak bersih, tidak ada artinya. Allah ngelihat kita, hati kita, bukan wajah kita. Betul apa betul? Allah memandang bukan hanya diri kita bagus yang kita pakai, tapi kita contoh akhlaknya Nabi, nggak pernah buang muka sama siapapun, nggak pernah melengos sama siapapun. Ada orang yang benci sama dia, Nabi nggak melengos. Kalau kita kan dia kesel nih sama gue juga gedek sama dia. Ngapain gue lewat situ, gue cari jalan yang lain. Jalan yang sempit dia lewat. Jalan lega ketemu temennya yang dia keselin. Akhirnya jalan yang sempit. Habis baju bruketnya pada nyangkut. Jalanan sempit kita lewat. Ya Allah, karena kita ingin memuaskan emosi kita. Tahu emosi?
Manusia sering tertipu oleh hawa nafsu. Makanya kalau wajah kita sumringah, Masya Allah, udah pakai bedak yang bagus, ya Bu ya. Kenapa manusia sudah pakai baju dan bedak yang bagus, tapi kalau hatinya tidak dibersihkan, wajahnya tidak akan berseri. Pasti mesemnya susah, nyengirnya susah, karena hatinya kesel lihat temen gelangnya ada 3. Pas pulang sampai rumah masih pusing aja ingat gelang temennya, merengut sampai rumah. Akhirnya kata ibu, biarin dah gue lihat gelang dia, pala gue pusing, gue beli bodrek 3.000. Bu, lihat gelang 3 beli bodrek 3.000. Makanya ibu hadirin sekalian, nomor 1 tandanya wajah kita berseri-seri, nggak pernah melengos sama siapapun, sama tetangga biasa aja. Sama temen yang cakep udah biarin aja, orang dia cakep emang dari sononya. Betul apa betul? Lihat temen megang tas cakep banget, biarin emang duitnya banyak, mau diapain. Betul nggak Bu? Wajah berseri, jadi mulai sekarang nyengir aja. Yang kedua, sering-sering mesem ya Bu ya. Yang kedua kata ulama, calon surga yang kedua adalah lisanun afif. Apa artinya? Lidah yang terpelihara. Calon surga mulutnya dijaga, nggak pernah ngomong nyakit. Sebab ada orang cakep tapi kalau ngomong tajam. Ada orang cakep wajahnya kalau ngomong judes. Ada orang kalau ngomong lemes. Ya Allah, do judes dia lemes. Bu, ada nggak yang suka sama kita? Calon surga ketika dia ngomong difikirkan apakah omongannya menyinggung orang atau tidak. Sama suami, ya Allah Bu, kita kadang-kadang maklum punya suami udah 20 tahun, anak udah 5. Biasanya dulu waktu jadi nanten suaranya lembut. Sekarang punya anak 5, ibu bicaranya udah gak bisa lembut kayak dulu. Apa kata ibu? Ngomongnya kenceng, kadang-kadang galak, kadang-kadang nyakitin, suaminya bengong aja kayak ayam diketok. Apa kata suaminya? Ya Allah, dulu waktu jadi nanten duduk di pelaminan suara kita nggak kedengeran. Bu, duduk jadi nanten ada nggak yang teriak sama suaminya? Pelan banget. Suaminya nanya, aus apa enggak? Enggak bang, enggak kedengeran suaranya. Coba kalau sekarang saudara-saudara, Bu, sekarang anak kita udah 5, suara kita paling kenceng di rumah kita. Yang paling kenceng suaranya siapa kalau enggak suara bundanya? Apa kata suaminya? Ya Allah, lain banget dulu waktu jadi nanten suaranya nggak kedengaran, sekarang suaranya kenceng, ngegas, kayak geledek suaranya. Apalagi kalau marah, apalagi kalau habis ngepel, habis nyapu telak pinggang di depan pintu rumah, siapa yang lewat gua sengkat kakinya. Galak. Makanya ibu hadirat sekalian, marilah kita jaga lisan kita. Apalagi sama suami, kita harus jaga lisan kita. Insya sama temen jangan suka bicara yang bikin tersinggung, yang bisa nyakitin hati kawan kita. Kenapa? Kalau hati sudah terluka susah cari obatnya. Betul nggak Bu?
Kalau sudah patah hati susah, patah besi bisa dilas. Tali kalau patah hati orang sekarang bilang tiada maaf bagimu. Akhirnya dia melengos, kita meleng. Itu nomor 2, jaga lisan kita. Yang ketiga, saya singkatkan, yang ketiga yadun mu'tiyah. Akhlak apa lagi yang diajarkan oleh Nabi? Tangan yang selalu memberi. Jadi calon surga orangnya murah, nggak pernah ada sumbangan pengen ngikut, ada amal jariah pengen ngikut, ada nolong anak yatim pengen ngikut. Itulah calon-calon surga, tangan yang selalu memberi, insya. Yang terakhir, qalbun rahim, hati yang penuh kasih sayang. Calon-calon surga hatinya mulia, selalu pengen memberi kasih sayang sama tetangga, ponakan, anak yatim, selalu mau gampang memberi pertolongan, nggak ada kasar, nggak ada bengis, nggak ada kejem. Kenapa? Hati calon-calon surga. Jadi 4 itu mudah-mudahan ada pada kita semua, sehingga kita menjadi calon-calon surga dengan memperbaiki akhlak kita, akhlakul karimah. Amin ya robbal alamin. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi pada waktu yang lain dalam sehat walafiat dan diberikan barokah semua keluarga besar Nurul Falah. Mudah-mudahan semua kita juga pulang dari sini bawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda kita, keluarga besar kita yang sudah di alam kubur, Allah ampunkan. Almarhum Bapak Kiai Madalih juga diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda kita, guru kita, orang tua kita, ayahanda almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i dari Asy-Syafi'iyah, Ibunda Hajah Siti Ramlah binti Haji Muhammad Juwini. Mudah-mudahan diberikan maghfirah Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Mohon maaf dari saya Hajah Nubza Abdullah Syafi'i, putri dari almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i dari Asy-Syafi'iyah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyul azim. Semoga apa yang dibacakan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Saatnya lah kita mendengarkan ceramah agama yang kedua yang pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Kiai Haji Abdurrahman Al-Farighi dari Depok. Kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Al-Farighi, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang masih pada berjalan, saya doain suaminya nikah lagi. Yang kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minannihil ghamirah ni'amihil mutakasirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima syabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Potok dulu Bang, potok. Terima kasih. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Amma ba'du hadratil mukarramin para asatij wal ustajah. Bil khusus baru saja menyampaikan tausiahnya guru kita. Mudah-mudahan senantiasa apa yang ditausiahkan, ilmu-ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal. Terkhusus sahibul mahad, sahibul majlis, kepala yayasan Khairul Falah Al-Mukarram Al-Ustad Haji Muh Jalaluddin. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya,
Allah tambahkan istrinya. Kata Ustadz Jalaluddin, hati kecil yang ngomong amin. Amin. Kata istrinya jawab Thailandik. Juga yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Khalil, Al-Mukarramah Ustazah Mahmudah yang baru saja menyampaikan sambutannya, juga para bapak ibu jamaah majlis maulid yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Langsung aja ceramah saya gigi 3 karena udah siang. Bo, ini luar biasa, langkah kaki kita tiada lain dan tiada bukan, karena menandakan satu mahabbah kepada manusia yang agung, manusia yang diagungkan oleh baginda Nabiuna Muhammad, yang diagungkan oleh Allah, yakni baginda Nabiuna Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, potong, ya Habib salam alaika, salawat, ya Nabi salam, potong, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salawatullah. Dah bangunin orang biar pada seger. Maklum ceramah udah membekas ini Bu ya. Udah yang namanya ngunjungin mah begini, kalau kagak bendil yang bendol. Maaf saya kalau ceramah enakan sama ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu mah kalau ditanya dia mah kompak. Ibu. Yang kedua, ceramah sama ibu-ibu enaknya ngerti kagak ngerti dia menganggut. Yang penting sore siang ini ceramah kita pada cocok deh Bu ya. Saya orang Depok, bahasa sama Betawi. Pakai bagen, pakai ora, tengari bentet, ijo lotot. Yang penting cocok ya Bu ya. Cok gali gacok yang penting. Ini menandakan satu mahabbah, cinta kepada manusia yang agung, yang diagungkan oleh Allah, manusia besar yang dibesarkan oleh Allah, manusia yang dicintai Allah, begitupun yang dicintai oleh umatnya. Dengan keyakinan kecintaan kita, insya Allah langkah hadir kita bukan hanya di dunia, sampai di akhirat pun kita mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Insya yakin kita dapat syafaat? Yakin. Galak tuh Bu. Ini saya ceramah kalau rada lapar pokoknya kesel be Bu. Wah bercanda Bu. Ini salah ngaturnya nih. Yang bening-bening, yang perawan-perawan di depan, ibu-ibu di tengah, nenek-nenek Kalimalang. Ini subhanallah, kenapa tadi Ustazah bicara kumpulnya kita, lisan kita bergetar menyebut nama Rasulullah, lisan kita basahi dengan menyebut nama Rasulullah. Inna awalan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholah. Orang yang paling dekat sama Rasul di yaumil akhir nanti adalah umatku ketika di dunia yang banyak membaca sholawat. Ini tampang-tampang tukang baca sholawat, tampang-tampang tukang baca Al-Quran. Nggak ada yang tukang ngomongin orang, nggak ada yang tukang ngerumpi mah. Maaf ibu, maaf beribu, maaf, biasanya yang ngaji rajin, ngomongin orang rajin bapak-bapak. Ada yang ngomong, Ustaz emang kagak boleh ngomong. Maaf ibu, banyak orang yang duduk di majlis
majlis ilmu, Allah berikan rahmat. Lepas dari majlis Allah ampuni dosanya. Belum sampai rumah udah bikin dosa. Emang apa? Begitu liwat tetangga punya mobil, Bu, kata ustazah, kata kiai nggak boleh ngomongin orang. Begitu ngomong-ngomong bertiga, itu orang mobilnya bagus, seragamnya cakep, gelangnya banyak, kagak ngomong, pakai isyarat. Ada yang begitu? Empunyai. Emang punyai ada? Mpo Jujuk, Mpo Indun, Mardiah, Rodiah, Ucup, itulah tukang utang baju. Nah udah siang, Bu, digoyang baik dah. Tadi kan guru kita Al-Mukarramah, salah satu putri ulama besar, Kiai Haji Abdullah Syafi'iyah yang begitu ilmunya luar biasa. Bu, sekarang saya udah paling belakang, ceramahnya lebay, maaf Bu. Yang ada hilang atu-atu. Mana lebay, udah hilang, ngomong mah enak. Terkadang mohon maaf saya belum turun, karena udah siang. Apa yang ngomong apa? Kiainya kagak resep. Nah, orang Depok, orang sini mah ya rada sama. Perbanyak membaca sholawat insya. Orang yang membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah balas 10 kebaikan. Oh, Allah balas 100 kebaikan. Yang pulang duluan gue doain lakinya nikah lagi. Ini kan audiennya ibu-ibu. Ya saya harus ngikutin gaya ibu-ibu. Lah ibu-ibu mohon maaf dah, kondangan ketinggalan, kagak ngomong embak-embakan tuh. Terusin, Bu. Nah kalau maulid jangan ngundang artis dah. Saya gue rame. Kalau Kiai TV mah mahal. 15 juta, 20. Ya gue mah 3 juta aku ditawar. Bohong, bercanda. Tadi siapa ya ketuanya? Ibu Ustazah Mahmudah. Kata Ustazah Mahmudah ngomong, Ustaz jangan mahal-mahal. Saya jawab, hei Ustazah Mahmudah, situ ngasih 3 juta. Itu bukan duit situ, boleh patungan. Makanya berbanyak baca sholawat insya. Malaikat aja bersalawat, Allah bersalawat, apalagi kita umatnya Rasulullah yang butuh syafaat. Sampai khotib-khotib Jumat sering ayat ini dibacakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Apalagi ini sudah masuk di bulan Rajab. Allah menciptakan 12 bulan, ada 24 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya bulan Rajab, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir, perbanyak bertasbih, perbanyak bersalawat. Insya Allah di bulan Rajab Allah tentukan bulan yang berkah, bulan yang berkah. Dan kita disampaikan kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan yang begitu berkah. Sesuai doanya Bu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ulama menambahkan wa hasil maqasidan. Ini sekalian peringatan Maulid sekaligus Isra wal Mi'raj dan haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Madalih bin Haji Muhasan. Semoga senantiasa beliau Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya,
dan Allah jadikan kubunya raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal. Yuk di bulan Rajab biar kita berjumpa di bulan Ramadan. Kita doanya. Nyok. Doanya. Baliknya. Ayo. Ini doa Bu, kita pakai lagam biar enak. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ayo yang nggak bisa mangap-mangap aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mari kita bersolawat agar kita dapat syafaat dari dunia kita selamat, lebih-lebih dunia akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna wa hasil. Dah begitu Bu ya. Ntar pulang ngaji karena bulan Rajab banyakin doa aja. Lagi nyambel Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Punya cucu, punya anak bayi nangis. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Suami kagak nyari duit di bulan Rajab, jangan diomelin, jangan dimarahin. Telinganya pegang. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil. Enggak bangun juga, enggak nyari nafkah juga, jangan baca doa, ganti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur. Enggak bangun juga, ambil kain panjang, tutupi kerudung putih, taruhin baskom sama beras, setiap gang tanclepin bendera kuning. Insya Allah walaupun suami kagak nyari duit, duit datang sendiri. Amin. Yang ngomong amin berarti pengen jadi janda. Bah, perbanyak wajah selawat ya. Amin ngapa? Insya ini nanti di yaumil akhir, cahaya-cahaya umatnya Rasulullah. Nanti di yaumil akhir, cahaya-cahaya sinarnya umat Rasulullah. Di antaranya adalah umatku ketika di dunia yang paling menyebut namaku, yang paling banyak menyebut namaku dengan kalimat bersolawat. Amin ya Bu. Jangan ngomongin orang baik, selawat baik. Nih besok jalan 5 orang nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Insya Allah gak ada ngomongin orang. Ada yang ngomong, Ustadz kenapa sih ibu-ibu hobi banget ngomongin orang? Kalau ngaji jangan kata 100 orang, 5 orang bu rame banget. Bu emang udah bawaannya dari sono. Kenapa ibu-ibu rame, bapak-bapak ngaji diem? Bukannya benci.
emang keturunannya bapak-bapak nasabnya dari Nabi Adam. Sedangkan ibu-ibu dari Hawa. Coba kita lihat. Kenapa orang diam? Karena Nabi Adam, ujung kalimat Adam kan mingkem. Adam. Ini diem. Kenapa ibu ngaji rame, arisan rame, kondangan rawe? Karena keturunan Siti. Mau dibuktiin? Contoh nih, Pak Ustadz Jalaluddin, Bu, nanyain kata istrinya, Pak, warung mau belanja? Oh ada. Pak mau kondangan sekaligus arisan, tolong siapkan duit. Oh udah, disiapkan. Suami ngomong satu kalimat, istri ngomong satu kalimat, suami jawab satu kalimat. Simple. Istri ngomong dua kalimat, suami ngomong dua kalimat. Coba dah ibu-ibu. Suami nyanin korek, satu di Bandung 100. Bu, mau ngerokok, korek di mana? Cari apa sendiri, orang lagi repot banget, mana kotor banget, mana hujan banget, mana ujian bener, mana belum ngeroy, mana belum kondangan, mana utang banyak banget. Ada yang begitu? Si menah. Bu, kan tadi ustazah pertama bilangin, jangan ngelawan sama suami. Bahasa yang enak, jangan kadang ngomongin orang, ya Bu. Orang mau bagaimana juga, yang penting hati kita bersih. Emang benar. Kenapa? Penyakit itu datangnya 100% bukan dari kepala, bukan dari mata, bukan dari tangan, bukan dari telapak kaki, bukan dari perut, bukan dari paru-paru, bukan dari mana, tapi datangnya dari hati. Hati sakit, tetangga beli gelang, dia meriang. Bu, tetangga beli mobil, dia sakit. Ustadz, apakah ada obatnya? Ulama mengajarkan perbanyak istighfar, perbanyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Perbanyak mengingat nama Allah, hati tenang. Banyak Al-Quran, tenang nih. Nah, mulai besok tes Bu ya. Yang hatinya sama tetangga begitu, biasa dah. Ketara ciri-ciri badannya kurus. Maafin. Yang kurus belum tentu semua Bu. Ada yang kurus diet, karena memang udah keturunannya, karena memang sering puasa Senin Kemis. Ulama menganjurkan dah banyakin istighfar aja. Tetangga punya alhamdulillah, empo nyai mah bisa beli motor. Doain saya apa? Biar anak saya bisa beli motor. Alhamdulillah, empo Siti mah bisa beli mobil. Doain saya biar anak saya bisa beli mobil, begitu. Ini mah terkadang, mohon maaf, bini RT pakai ngomong, Pok, saya mah heran banget. Itu kan suami jadi Gojek, Pok. Itu ngapa sih emas sama mobil mewah banget? Pakai nyautin si Juju. Monggo suaminya kalau siang ngojek, tapi kan kalau malam paham ya? Makanya banyakin istighfar, insya. Dah biar bersih begitu. Sesuai kata ustazah tadi. Besok tetangga beli mobil, alhamdulillah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah. Astagfirullah minal. Dah begitu Bu ya. Besok yang hatinya agak gelundang lihat tetangga punya begitu. Tetangga beli motor, tarik napas. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Sebulan beli mobil, sebulan lagi itu tetangga bangun rumah.
Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Punya mobil di rumah tetangga, punya motor 5. Astagfirullah. Akhirnya ibu-ibu tetangganya beli Corolla, ibu kena corona. Terusin ini bu. Kuat sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 3. Bukan nyuruh ceramah, nyuruh mati. Bu, malam ceramah udah terakhir makan begini ya bu ya. Khawatir kalau saya nggak gentak begini bu pada balik. Akhirnya yang laku yang duluan. Gue mah orang laku, emang apa orang yang dengerin. Ibu ya, bu, banyakin doa ya. Ada yang ngomong, Ustadz tadi kok mak doa pakai lagam buat menyemangatkan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi di rumah jangan di masjid. Dari masjid, Allahumma barik lana fi rajaba wasamana. Bu, ntar kata yang mamun begini, goyang mang. Boleh, tapi kalau baca kunut mentang-mentang doa dilagamin. Ah itu genen Allahumma barik lana gaya Sunda. Bener. Suami kita bang coba kunut baca gaya Sunda, bener. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman tawalait. Kata makmumnya amin 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 amin. Dah jangan ngundang tilek. Mahal. Enggak, saya mah punya prinsip bu, dakwah butuh jamaah. Jamaah pun butuh dakwah. Makanya jadi penceramah nggak usah bangga. Nggak usah pakai dijemput. Saya datang sendiri dari Bekasi loh, dari Depok bu, dari sampai di sini dah. Dia mah ngomong agak enak. Dari Depok saya bilang dijemput nggak usah. Karena apa? Saya berdoa kalau seandainya nanti dakwah saya punya kendaraan, alhamdulillah berjalan udah hampir 10 tahun punya mobil nggak pernah dijemput. Ya bu, bu. Yang kedua bu, saya nggak pernah masang bazet. Saya sering ziarah ke Buyamun Pasir Banten, masih ada ahli tasawuf, ahli sufi. Apa dia bilang? Hati-hati ente dakwah, jangan suka pasang budget. Kenapa? Karena tidak ada berkahnya. Begitu. Ya tapi walaupun saya ngomong begini jangan dimurahin banget. Kan saya mah ngomong. Ntar saya ngomong begini dimurahin banget lagi. Lah kan gue juga rame juga. Ini subhanallah maulid bertepatan di bulan Rajab ya bu ya. Ya bu ya. Tidak lain baginda Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ditaikan oleh Allah, dimi'rajkan sampai melepas 7 lapis langit bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Rasul berdialog dan berjumpa dengan Allah. Apa hasil daripada dialog jumpa Allah? Yaitu Allah memberikan dispensasi buat umat Rasulullah tentang sholat yang 5 waktu. Ini singkat pak udah siang ya. Ibu ya, nggak usah lama-lama, panjang pendek udah dilem. Ya pak, apa oleh-oleh? Sholat 5 waktu jangan ditinggal insya. Mantarrokas sholatam muta'ammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat maka termasuk kafir terang-terangan. Na'udzu. Sholat biar pada mantep, biar tepat waktu, jangan pada mulur aja. Sahabat pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul amalu ahabu ilallah, amalan apa yang paling engkau cinta ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Begitu dengar sebelum azan bedug, udah siap-siap, bedug ditabuh.
Jawab yang kompak, sama nggak sama bedug? Tega amat sih. Suaranya Bu ya. Langsung kemenangan azan, langsung. Terkadang ujian hidup, ibu mohon maaf, ibu rajin sholat, suami mancing mulu. Yang ngomong betul suaminya tukang mancing. Sekarang suami rajin, istrinya males. Suami istri rajin, anak nggak mau sholat, itu ujian hidup. Ya Bu, tetap kita ajak periksa suami kita. Kenapa? Nanti di yaumil akhir suami ahli ibadah, ahli sujud. Ketika suami di neraka, di surga dipegang sama istrinya. Hei bang, kau boleh nikmat di surga, saya di neraka. Emang apa? Gara-gara abang tidak pernah merintahkan istrinya untuk sholat, saya jadi di neraka. Akhirnya ditarik lagi. Tuh periksa sholatnya, amin nggak? Begitupun sebaliknya, masya Allah Bu. Sholat, amin ngapa? Yang paling serem itu sholat yang pertama Bu, hikmahnya diantaranya Bu, ketika Allah Allah cabut nyawa kita, Allah pisahkan antara ruh jasad kita, menemukan kematian. Ingat, yang dipertanyakan bukan ibadah haji dan umrohnya dulu, bukan puasa dan zakatnya dulu, tapi tentang sholatnya. Ini ngomong mati nih. Saya kalau ngomong kematian, mohon maaf Bu, jadi kagak pengen makan. Gue mau makan apa nih? Pengen minum. Minum. Maafin ya. Ya Allah, panitia orang mah bukain ngapa. Mohon maaf, baru saya ceramah di Bekasi bebenah sendiri. Ribet banget rasanya, tibang bukain dong pakai. Apapun ceramahnya, air putih minumnya. Mohon maaf Pak Ustadz, saya lihat yayasan gede banget. Santri lebih dari 100. Masa Ustadz Jalaluddin beli pokari kagak mampu? Maaf. Ketelonjokan. Maaf. Ya mohon maaf Ustadz, maafin ya, bercanda. Ya kalau air putih mah di Depok gue banyak. Ya kalau nih orang ada manis-manisnya pisan. Emang Ustadz Jalaluddin isinya kagak gablek gula. Bohong, bercanda Bu. Mentahnya aja, mentahnya. Ya maklumlah ceramah udah sisa begini Bu. Rada-rada ngawur, biarin dah. Ya dikit lagi mi'raj masih panjang Bu ya. Udah telepon saya. Saya mau oke aja. Ya Bu ya. Yang namanya Ustadz jangan saya ditolak. Terkadang banyakan job, ya Allah pada kagak didatengin. Sianan. Akhirnya tetangga pada mangap. Panitia yang malu. Apa kata panitia? Itu kiai sambar geledek. Lah kalau yang nyumpain ada 200 ntar bukti lagi. Ya Bu, biar panjang umur kita Bu ya. Sholat jangan ditinggal. Ingat Ibu, ada 2 rangkaian ketika ibadah sholat Bu. Dalam kitab Nasoihud Diniyah diterangkan, ada orang yang matinya su'ul khatimah, ada yang matinya husnul khatimah. Mati su'ul khatimah adalah mati yang mengerikan. Orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau ngaji, ketika ruh jasadnya dimandikan, dikafani, beliau ngomong, wahai ustazah, wajib apa ya? Haji kualat saya ini gara-gara minta pokari. Ustadz Haji Jalaluddin, Ustazah, tolong jangan kapanin saya, jangan mandikan saya. Saya takut di alam kubur karena malaikat kubur siap untuk menjubak cabik badan saya. Begitu mau digotong dia, tolong jangan dibawa dulu, saya takut. Ya Allah, kembalikan ruh saya tidak mau lama, 1 jam aja ya Allah, untuk saya bertobat, bersedekah, membaca Al-Quran ya Allah, karena saking takut siksa kubur. Bener Ustadz kagak pengen makan, bener. Dibungkus aja, dibungkus. Ntar di mobil mah enak. Ibu,
Ya Allah, anak menangis. Ini kalau apa baik andainya bukan benar-benain baru gue ceramah bebenah dewek. Emang panitia pada kemana sih? Ribet ini keinjek, ono keinjek. Terus aneh ini keinjek pada malesnya baju seragam pada kagak bebenah. Emang sama bebenah ya Bu? Sama Depok. Udahlah kita mah bahasa Betawi, lestarikan budaya Betawi. Karena namanya bahasa nggak ada yang norak, itu alat komunikasi. Ini terkadang baru pindah di Bekasi ngomong aku kamu. Kata Pak RT, Mamah kamu sudah makan. Aku belum. Wah, ngomong aku kamu, madang kagak kobok. Ini terusin Mbak. Cok gali gacok yang penting. Ibu ya. Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah, begitu dotong dia senyum sampai di alam kubur dia tersenyum. Alhamdulillah, ternyata fasilitas saya di alam kubur terang benderang, ada AC-nya, ada lampunya, ada spring bednya. Dari mana amal ibadah kita ketika di dunia rajin? Tidurnya kita nyenyak, bangun-bangun hari kiamat nggak ditanya lagi. Tapi bagi orang yang durjana, hei, lu lakinya si Nyai kan, gua tahu lu lagi di dunia mancing mulu, gua unyeng-unyeng lo, gua unyeng-unyeng lo, gua unyeng-unyeng lo. Hei, Munah, gua tahu lu ngaji mah rajin, sholat rajin, tapi sayang Munah, lu punya laki masih demen laki orang, gua unyeng-unyeng lo, gua unyeng-unyeng, gua unyeng-unyeng. Agak boleh Bu. Yang kesinggung merengut baik. Tahu-tahu begini gua budak. Maafin ya Bu. Bu, cok gali gacok yang penting. Ya Bu ya, makanya mudah-mudahan wafat kita husnul khatimah. Dengan apa? Sholat yang kedua, kalau pengen husnul khatimah, jangan tinggal duduk di majlis-majlis ilmu. Amin ngapa? Khuduru majlisil ilmi abdolu min sholati alfi rokaatin. Duduknya di majlis ilmu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ada yang ngomong, nya ustazah saya mah kagak bisa, saya membaca ini nggak bisa. Justru yang kagak bisa kudu ngaji. Ima terkadang ngaji kagak bisa, kagak ngaji. Begitu mati pakai emas sama cewek, sama cucunya, Neng, emak kalau nanti mati ngajiin ya. Walaupun emak kagak sholat, sholatin. Walaupun emak kagak ngaji, ngajiin. Emak juga pengen masuk surga. Malaikat ngomong tai ledig. Nah, tai ledig. Tai nggak ada bentuknya. Ya, Mbak, ngaji yang udah tua. Mana hikmahnya? Duduk di majlis bagaikan sholat apa 1000 rakaat. Yang kedua, menggugurkan kewajiban. Anak cucu kita dituntut buat bisa baca Al-Quran. Tuh tadi adanya TVA, makanya jangan jauh-jauh, jangan kemana-mana. Titipkan anak kita di madrasah ibtidaiyah. Nih cakep banget tadi, enak ya Bu ya. Itu saya salut Bu, anaknya aja segitu bacanya, bagi emaknya. Amin ya Rabbal. Kepada Bapak Muhammad Donat, tolong jangan kelayaban dulu Bapak Donat. Diam-diam aja. Ada baik orang ceramah bagiin donat. Diam-diam ngapa? Ya Mbak, ngaji ya Bu ya. Menggugurkan kewajiban. Mau bisa mau enggak itu mah urusan Allah. Kalau anak cucu kita ngaji dituntut buat bisa. Anak kita pesantren dituntut buat bisa Al-Quran, bisa fikih, bisa tafsir, bisa lughatul Arabiyah wa Indiziyah, bisa ilmu-ilmu tafsir. Tapi kita udah tua Bu, walaupun gak bisa, ganjarannya diampuni dosa-dosa orang yang suka ngaji. Nih biarin ngaji sambil belonjor gak apa-apa. Emang apa? Udah tua makan kalau ngaji godaannya ada aja. Terkadang ngaji makan pete asam urat kambuh. Ngog.
Mau ngaji, makan asem-aseman, ngerujak, lambung naik. Udah tua mah begitu Bu ya. Biarin dah ngaji, mau belonjor kayak mau apa kayak. Yang penting ngaji. Ya Bu ya. Ngajinya. Pesan saya nih, nanti Allah tidak akan tanya tafsirnya. Allah tidak akan tanya hafalan Quran. Udah tua mah gugurin kewajiban. Ngaji, ngaji, ngaji. Salah banget ngapet tau. Kan udah tua nyampur orang kagak mau. Ngaji kagak mau. Saya minta nih kampung apa Bu? Pintu air kepada ustazah, pimpinan-pimpinan majelis taklim, orang pintu air Bekasi. Kalau ada ibu-ibu yang kagak mau nyampur ngaji, kagak mau ngaji, kompak Bu. Kalau hajatan jangan ada yang kondangan. Betul enggak? Betul enggak? Cok kali gacok, yang penting. Dah ente ngaji ibu ya, amin ya robbal. Bu, dah pada ngaji dah. Sholat ngaji udah. Jangan mikirin harta, jangan mikirin udah tua mah. Rezeki udah boleh ngatur. Coba nenek ngaji, duitnya banyak kan dia. Mau ngaji, kata suaminya, Mi mau ngaji ya? Iya. No bapak punya duit, nggak gede buat jajan 500.000. Amin. Begitu kepabagan kata anak paling tua, Umi mana? Mau ngaji neng. Ngaji apaan bulanan? Mi punya jajan, punya dikit. Nih saya nitip lagi buat jajan permen 1 juta. Ya pulang jontor bibir. Dapat 1,5. Datang lagi Mi. Kata yang perempuan, Umi mau kemana? Mau ngaji, saya anterin yuk. Ayo pakai motor. Umi punya jajan, punya dikit nih. Saya bagi 1,5. Tuh, udah 4 juta. Alhamdulillah. Pahit lekek. Ini boro-boro ngasih orang tua 1 juta. Terkadang biara sampai Madura sampai bagus. Jarah ke orang tua 25. Oh, makanya bagi nih besok nih bulan Saban nih, sebelum sungkem kaura wali Allah, ada di atas wali Allah doanya, itu orang tua. Bawain tuh, Mi, ini saya mau puasa, Mi, maafin ya Mi ya. Nggak mau apa-apa nih suami saya, diturunin dari mobil, Mi tuh beras 5 karung. Amin ya. Indomie 10 dus, gula 10 kilo, kopi 5 kilo, teh 7 dus, sama marjan 6 peti. Pahit lekek, antawali pahit, nyali pahit, daun paya, pare, obat. Bagi Bu. Amin ngapa? Nih maaf jangan kata orang tua saya Bu. Saya punya orang tua tinggal sebelah. Medi kali. Ya, sebelah lagi hilang colong kucing. Bu, itu orang tua saya kadang doain, jangan kata orang tua saya nih, maaf. Ya azan. Terusin. Bantuin bayar aja kagak. Bu, tuh kalau janda-janda tua Bu, saya habis ceramah terkadang saya bagi 50.000 aja, doanya panjang banget. Ya Allah Ustaz Abdurrahman Al-Farigi bin Bedahani wasawangi wa gantengi. Mudah-mudahan ceramahnya biar lancar. Lah kalau ada 10 nenek-nenek, terus saya meresep Bu, doa nenek-nenek manjur banget. Janda-janda tua tuh hari Jumat saya kumpulin. Saya bagi 55.000. Malam Minggu janda tua mau kembang, janda kembang. Itu janda-janda muda saya kumpulin. Cepet. Kata nenek-nenek, lo gue mah gocap. Apa nenek muda kendor? Masa yang kendor sama yang kenceng mau disamain? Lah mobil aja yang kencengan larinya mahalan. Awak mulu. Ya Bu ya. Bu, bagi tuh intinya Bu, harapan saya 3 nih Bu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan duduk di majelis ilmu. Nih ustazah masih pada sehat. Ngaji nggak perlu ke TV. Udah mau ustazah setempat aja. Saya tanya, ibu bisa ratib dari ustazah setempat aja ustazah TV? Ustazah setempat, ibu bisa baca maulid dari ustazah TV, ustazah setempat. Makanya boleh kita ngaji di TV bagus, tapi jangan ditinggalkan ustazah-ustazah yang ada di tempat. Dialah yang membimbing dan menerangkan.
Dah gitu ya. Yang kedua, jangan tinggalkan keramat hidup, yaitu orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang beranak. Dah itu aja Bu ya. Sebelum saya akhiri ada 2 amanat. Kebetulan Bu tak kenal maka tak sayang. Saya tinggal di Bedahan, Kelurahan Sawangan, Kota Depok. Dari Kubah Mas itu naik motor nggak lama. Ya Bu, kebetulan saya ngelola pondok pesantren Mahad Nikmatul Umah Al-Islami di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di bawah naungan para kiai dan habaib. Ini saya bawa brosur. Lama amat, cepetan apa sudah siang banget. Bukan dari tadi ata ete baik. Ngapain milih-milih kerja gue kagak makan baik. Udah kasihin aja. Nah ini Bu, 2020-2021 saya kembali menerima santri ajaran baru. Di mana Ustadz? Sawangan, jauh deket. Silahkan kasih aja biar ibu-ibu ngasih-ngasih. Nah begitu. Emak-emak ngasih, janda-janda kasih. Bagi yang yatim dapat dispensasi sangat keringanannya Bu ya. Santri saya baru sedikit, baru ada 70. Yang bayaran baru 40. Emang apa saya ngelola yatim duafa juga. Ya Bu ya. Dah gitu Bu. Yang kedua, mau diajak mau. Saya sudah izin Maki Jalaluddin Kiai, saya mau ngajak ibu-ibu emang apa? Ngajak invest buat tabungannya di akhirat. Saya lagi bangun Bu, asrama yang ketiga, enggak gede, 9 kali 8 4 lantai. 1.020.000. Duit ceramah udah habis hampir gopek. Nah sekarang rada ngasok, besok mau dilanjutin lagi. Makanya saya lagi mengajak ibu-ibu nih ya. Mau diajak mau? Ya Bu, ibu kalau nganterin ke Sawangan 10.000 kira-kira ongkosnya sanggup nggak tuh? Kagak nih, saya mediasikan. Hakikatnya saya yang minta, sesungguhnya hakikatnya itu celengan ibu di yaumil akhir. Nanti ibu akuin, itu nanti masjid, majlis, pesantren, buat tahfiz Quran, buat hafalan, buat doa, buat duha, buat tahajud, buat belajar Al-Quran. Disitulah sinar cahaya sampai di alam kubur ibu mendapatkan keberkahan dan ampunan. Dah yuk, ini mohon maaf Bu, saya ngajak aja yang punya duit. Saya ngajak infak buat pesantren saya. Yang punya duit, yang enggak tolong minjem. Panitia minta bantuin ya. Sorban saya gelar nih, sorban saya gelar. Apa kek? Ya ntar kalau udah kumpul jangan dibagi 2. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Kardus ala toha rasulillah salatul baru keluar salamullah ala yasin habibillah. Makasih Ustaz. Saya baru tahu orang Bekasi punya meja kagak punya bangku, kagak punya meja. Bohong canda. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahlil bad ria Allah. Yang punya duit doang, yang kagak pulang dulu. Salatullah salamullah minjem ala toha rasulillah minjem. Salatullah salamullah ala yasin. Mari kita mengaji perintah Nabi. Orang Bekasi kagak nyampur ngaji, matinya jadi memodi. Salatullah salamullah jangan 1000 ala toha rasulillah. Terasi cenggok salatullah ala yasin ilahi salimil ummah. Jangan dibagi 2 minal apa tiwa nikmah. Boleh gua kerja amin haumin wa min guma bi ahlil bad ria Allah. Sampai ngerucuk keringat ke pinggang-pinggang. Salatullah salam. Masa sekarung
Sekarung baru masal. Lihat 10 juta ambil tuh. Mullah ala yasin. Saya tadi saya intip, saya lirik, di samping saya ada yang ngasih 100.000. Kembaliannya 95. Mbak Umi, maafin banyak canda, jawab yang ikhlas, yang ridho. Infak sodakonya ikhlas ya, ridho ya. Al-Fatihah biniyati syifa hajatuna jamaah majlis maulid ini yang hadir. Dengan kekuatan sodakoh ya Allah, jauhkan daripada bahla dan wabah. As-sodaqu tanba'ul bala. Ya Allah, dengan sodakoh Allah balas rezeki yang lebih berkah lagi. Allah panjangkan umurnya. Allah jauhkan daripada bahla dan wabah. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kanasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Afwana ya Allah ya Karim, ya Afwana ya Allah ya Rahman, ya Afwana ya Allah ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Iftah alaina abwabal khair waj'alna wal hadirina min akhlil khair. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, lepas dari majlis yang mulia ini ya Allah, angkat segala dosa-dosa kami ya Allah. Tutup aib di matamu dan di mata umatku ya Allah, di mata teman dan saudara kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, rezeki yang tidak menyusahkan untuk menunjang ibadah kami ya Allah. Ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami, luaskan rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kontak 081310477529 ada Al Fakir Abdurrahman Al Farigi bin Bedahani Wasawangi Wadepoki. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.